Aku laku totol, pinjaman udah 3 kali lunas, limit malah turun, mau minjem lagi nggak bisa. Waduh, ya kan? Aku lakunya nggak totol, bro. Anda yang totol itu, ya kan? Anda kalau sudah minjol, bayar sudahi saja, ya. Nggak usah diinstal lagi, nggak usah diajukan lagi, ya kan? Karena nanti seperti ini, marah-marahnya di grup yang lain gitu loh. Ini saya hapus dulu, saya tidak senang seperti ini. Oke, karena ini sebuah kebodohan, ya kan? Tidak ada anggota grup Facebook Raja Galbay yang seperti itu. Ngajuin. No, ya, stop minjolnya. Oke? Nah, di sini ada postingan yang sangat menarik sekali. Mari kita lihat sesuatu di mana akan menyadarkan kita. Ya, di sini dari Morning Sun, ya kan. Contoh kalimat dari DC Nyamar, ya. Kalau ada yang ngaku disamperin DC dan lainnya, suruh up fotonya, no foto sama dengan hoax. Atau klik profile, terus lihat riwayat post sama komennya mereka. Kalau kebanyakan nakutin gak jelas, mah fix DC Nyamar. Coba kita lihat dulu, apakah ini fix DC Nyamar? Barusan disamperin PT Telmark sama MBA, disuruh bayar sekarang juga di kantor. Mau nggak mau aku bayar deh 5 juta. Hahaha. Ya kan? Gak mungkin Anda seperti itu. Ya, orang yang galbay seperti itu. Ya kan? Punya tabungan 5 juta gitu kan ya. Terus galbay gitu kan. Lalu ketika didatangi DC-nya itu langsung bayar, nggak mungkin seperti itu, ya. Gak ada orang susah itu ya makan aja ngebon di warung, boro-boro punya 5 juta, sengaja, ya udah deh aku bayar 5 juta. Bullshit. Ini adalah DC. Oke. Terus dia bilang lagi proses hukum nasabah galbay secara perdata, ya kan. Apa yang ditakuti dari secara perdata ini, hukum perdata? Tidak ada, ya, malah itu bisa merugikan dari pinjolnya sendiri. Ini hanya menakut-nakuti saja, ya. Saya bilang kepada Anda bahwa hukum perdata yaitu sudah dipermainkan oleh DC pinjol, sudah ngerjain masyarakat Indonesia biar kepada ketakutan, ya. Hukum di Indonesia sudah dijadikan seperti badut untuk hiburan para DC-DC ini, ya. Buat para pemerintah, coba tolong lebih gimana ya ngomongnya ya, ke pemerintah itu ya udahlah, nggak usah kita nggak usah ngarepin pemerintah, kita berjuang sendiri saja, oke? Nah, lah situ yang ngutang kok DC sama pinjol suruh tanggung jawab, itikat baiknya mana? Kalau kita mau jahat, kalau kita mau ngebalikin lagi, loh situ yang ngasih utang kok, ya kan? Kok saya yang harus tanggung jawab? Ayo mau gimana? Ya kan? Sampean bisnisnya minjemin uang, lalu ketika digalbay marah-marah, kok bisa seperti itu? Seperti itu logikanya, ya. Kita berbicara logika gitu loh. Tapi ya kan karena kita ini tidak seperti DC, ya kan, tidak seperti DC yang kurang ajar, bos-bos pinjol, karyawan-karyawan pinjol, seperti karyawan bank leasing apa itu, ya kan. Karena kita tidak seperti itu, ya kan, kita masih punya hati nurani, jadi kita merasa bersalah, ya. Merasa kalimat-kalimat seperti ini itu menyudutkan kita dan kita yang salah. Itu nggak apa-apa. Itu adalah orang yang masih memiliki hati. Kalau pinjol itu suka bolak-balikan fakta, ya. Biarkan saja seperti itu, guys. Ya kan? Maka dari itu kita berjuang saja. Berjuang sendirian, udah nggak usah ngarepin pemerintah, OJK, ya, nggak usah juga ngeladeni DC. Jadi di grup Facebook Raja Galbay ini, ya, memang banyak DC, banyak mafia hutang, banyak jasa pencairan dan lain-lain gitu. Kenapa seperti itu? Karena kenapa saya biarkan? Agar Anda mengerti, agar Anda bisa membedakan, ya, agar Anda ini bisa cerdas. Oh, ternyata ini begitu, ya. Mas-mas ini, ya, dia sudah tahu bahwa ini tuh DC Nyamar. Pinter, guys, ya. Dia ini pinter, ya kan. Nah, di grup Facebook Raja Galbay ada kasus yang solusinya itu sepertinya sangat susah sekali untuk ditemukan. Seperti ini. Setelah jujur, motor gua mau dikorbankan untuk bayar semuanya. Dengan mengorbankan motor pun juga nggak bakal nutup. Wah, ya, sudah Galbay, ya kan, lalu jujur ke keluarga. Keluarga nyuruh jual motor. Ya, setelah motornya kejual, uangnya nggak nutup keseluruhan utang pinjolnya. Gitu. Gimana tuh? Ya kan solusinya? Nah, solusinya sangat mudah sekali, guys. Tanpa modal juga sebenarnya solusinya. Jadi, ketika Anda itu gagal bayar, ya Anda jujur saja. Ya, kalau Anda masih numpang di orang tua Anda jujur saja. Gitu. Pak, Bu, saya gagal bayar di pinjol. Gitu kan ya. Atau ketahuan gitu ya, karena kondarnya orang tua gitu kan ya. Jujur saja ke orang tua Anda, ke istri Anda gitu ya. Nah, setelah Anda jujur, ya Anda tambahi kalimat sakti ini. Nah,
tambahi kalimat sakti ini dengan percaya diri. Apa itu? Begini, ya. Pak, Bu, saya gagal bayar di pinjol, ya kan? Tapi ini tanggung jawab saya. Saya sudah gede, saya sudah punya kerjaan, saya sudah punya proyek dan lain-lain. Saya akan tanggung jawab, ya. Jadi, Bapak, Ibu, istri jangan takut, ya. Ketika mendengar saya itu gagal bayar di pinjol, karena saya akan bertanggung jawab semuanya, tidak akan lama. Ya, seperti itu guys, bilang seperti itu. Nah, saya jamin motor Anda tidak akan dijual. Jamin, saya jamin, silakan. Silakan itu, ya. Barangkali Mas ininya ya, Mas ini masih belum jual motornya, silakan bilang begitu. Ya. Bilang ke orang tua Anda seperti itu. Saya jamin motornya tidak akan dijual. Kenapa? Ya karena motor itu kan ibarat kaki kita. Ya kan? Kalau motor dijual, saya nggak bisa kerja. Saya nggak bisa usaha. Mau gimana saya cari uang? Gitu kan ya. Nah, Anda wajib percaya diri, wajib bertanggung jawab atas semuanya. Itulah yang ingin didengar oleh orang tua dan istri Anda, bukan kepanikan Anda. Ya, galbay panik, semuanya ikutan panik. Panik itu seperti racun. Ya, orang yang tidak panik pun ada orang lari, ya kan, awas 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 awas, itu bisa ikutan panik, ya bisa ikutan balik badan langsung lari, padahal nggak ada apa-apa. Kalau motor sampai dijual, nggak bisa kerja, nggak bisa usaha, malah tambah runyam, tambah parah, gitu loh, ya kan. Orang tua Anda harus diberi masukan, ya bukan nasihat, masukan. Kadang orang tua kita juga, ya panik juga guys, gitu ya. Kita setelah dewasa ini mengetahui bahwa sebenarnya orang tua kita juga panik, cemas dan lain-lain gitu, semua masih manusia gitu semuanya. Nah, kita sebagai anak yang memiliki masalah seperti itu wajib bertanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab, guys. Jangan dilimpahkan ke orang tua, jangan orang tua suruh nyari gitu, jangan orang tua suruh pusing. Jangan, biarkan kita saja. Bapak Ibu tenang saja. Gitu kan? Itulah yang ingin didengar oleh orang tua Anda, bukan kepanikan Anda. Lalu ada lagi yang baru didatangi oleh DC HCI gitu. Hari ini didatangi DC dari HCI Home Credit Indonesia. Apakah akan terus datang? Akan terus datang. Akan terus datang. Itulah kenyataannya. Ya guys ya, tidak bisa kita ini mengharapkan sesuatu yang wih, enak ya. Wih, begitu ya. Gak bisa. Ya, kita harus melihat atau membuka mata kita dengan selebar-lebarnya tentang fakta di lapangan. DC akan terus datang. Anggap saja seperti itu. Ya. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Nah, itu solusinya itu guys ya. Bukan nanya apakah akan terus datang. Anda, kalau saya bilang datangnya 3 kali, Anda percaya emang? Percaya nggak Anda? Ya bagi yang di kepalanya nanya nih, DC ini kapan ya datangnya, atau DC ini kapan sudah datang dan berapa kali ya datangnya gitu. Saya akan bilang 5 kali datangnya gitu ya. Anda percaya nggak? Nggak percaya. Ya Anda akan nyari lagi ke YouTuber lain, nyari lagi ke grup lain. Oh, ini datang 2 kali gitu kan ya. Ada yang pernah didatangi 2 kali gitu kan orang. Anda emang percaya? Nggak percaya karena Anda tidak mengalami sendiri. Gitu loh. Ya, jadi solusinya adalah apa yang harus Anda lakukan ketika DC itu datang, bukan menanyakan berapa kali sih datangnya, gitu ya. Ini harus dicerdaskan, ya. Masyarakat Indonesia harus dicerdaskan. Pinjol memiliki senjata yang sangat-sangat ditakuti oleh masyarakat Indonesia, seperti DC lapangan, teror, sebar data dan lain-lain. Kita hanya bisa menyiapkan solusinya saja ketika itu terjadi, gitu guys. Ya sudah beres pinjol itu. Sama seperti begini, ya. Misalkan Anda galbay sampai 21.364.558 gitu ya. Tiba-tiba Anda dipecat, tiba-tiba usaha Anda melewat dan lain-lain gitu ya. Apa yang harus Anda katakan? Ya. Apa yang harus Anda katakan kepada dunia ini? Ya. Kalau bukan saya akan bertanggung jawab, ya. Saya yang tanggung jawab. Gitu akan saya selesaikan semuanya. Ya, sudah selesai. Kalau misalkan aduh, iya gimana nih? Aduh, iya gimana? Semuanya pada nonton. Ya kan? Akan mempertanyakan Anda, ini orang kenapa nih, kok bisa begitu? Ya semua orang akan ya bahkan menghina Anda, tapi ya kan kalau Andanya bilang, saya akan bertanggung jawab mau 21 juta, mau 30 juta, 50 juta sekalian itu adalah tanggung jawab saya, mau apa? Ya, akan saya selesaikan. Nggak akan ada, saya jamin nggak akan ada guys yang mempermasalahkan itu. Karena memang yang namanya hal-hal seperti ini itu adalah tanggung jawab, guys, ujung-ujungnya itu. Seperti itu ya, harus dipahami seluruh nasabah pinjaman online khususnya bagi yang belum mampu bayar.
Seperti itu. Oke, nah bagi Anda tetap nih ya saya doakan bagi Anda yang masih belum bisa bayar pinjolnya nih ya. Saya doakan semoga rezeki Anda ini terbuka sangat lebar sekali sehingga Anda bisa memperbaiki semuanya. Siapa sih yang nggak mau pintu rezekinya terbuka lebar, menjadi sejahtera, nggak ngebon-ngebon lagi, gitu kan ya, nggak ada masalah-masalah finansial lagi, gitu kan ya. Siapa yang nggak mau? Semuanya mau, gitu kan. Maka dari itu saya doakan bagi kalian semua penonton setia Raja Galbay, semoga pintu rezekinya dibukakan dan usahanya dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.